Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian atau ta'lim kita. Di mana pagi hari ini judul kaji kita adalah salat taubat. Kita dasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tercatat sebagai hadis nomor 406, juga riwayat Abu Daud hadisnya 1521, juga Ibnu Majah hadis 1395. Bunyinya adalah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, katanya, "Inni kuntu rajulan, aku adalah seorang laki-laki, apabila aku dengar ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang Allah akan memberikan manfaat kepada aku hadis itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka apabila aku dengar ada seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah, aku minta dia bersumpah. Jika dia mau bersumpah, maka aku dengarkan hadisnya." Maka ketika aku juga mendengar Abu Bakar Siddiq menyampaikan sebuah hadis, dan Abu Bakar itu adalah orang yang sangat jujur, benar, maka aku simak, aku dengarkan hadisnya. Nah, satu kali Abu Bakar menyampaikan begini. Dia dengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin atau ma min abdin yudhnibu dzamban fayuhsinut tuhur thumma yaqumu fayusalli raq'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, kemudian dia bersuci dengan baik, lalu dia berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat, rakaatain. Setelah itu dia meminta ampun, thumma yastaghfirullah, kemudian setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah." Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan suatu perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah dan meminta ampun mereka atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Ini ayat yang dibaca oleh Abu Bakar setelah menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Baik, mari kita ringkas saja. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang melakukan sebuah dosa, dia wajib bertobat daripada dosanya itu. Karena hukum tobat itu adalah wajib. Dan siapa yang tidak tobat, dia zalim. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak tobat, dia zalim. Ulama-ulama menyatakan taubat itu wajib atas siapa saja. Karena siapa saja pasti bersalah, pasti berdosa. Orang beriman sekalipun diperintah taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31, tidak salah.
Dan taubatlah kamu semuanya, wahai orang-orang mukmin, semuanya, supaya kamu mendapat kemenangan. Juga seruan khusus kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat Tahrim, surat ke-66 ayat 8. Ini sering kita dengar ayatnya. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, para ulama menghukumi bahwa taubat itu wajib. Faida aznaba, apabila seseorang berdosa, fattaubatu wajibah, maka taubat itu wajib atasnya. Segera, alal faur, segera. Apa itu taubat? Nah, kita ulang sepintas. Secara bahasa, taubat itu kan berasal daripada kata-kata taba, ya tubu. Tauban nanti, taubatan. Yang artinya kembali. Taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah setelah dia melakukan sebuah dosa, sebuah pelanggaran, sebuah kezaliman, atau sebuah kedurhakaan dan kemaksiatan. Baik lantaran tidak mengerjakan perintah yang diwajibkan kepadanya, ataupun tidak menghentikan larangan yang memang betul-betul dilarang terhadapnya. Lalu dia sadar, insaf, menyesal, kemudian dia minta ampun kepada Allah atas pelanggaran dan dosanya itu. Maka inilah yang disebut dengan taubat. Kembalinya seorang hamba yang berdosa kepada Rabb-nya. Kira-kira begitu. Sebenarnya banyak definisi yang dibuat oleh ulama. Tapi kita ambil saja satu seperti itu supaya gampang. Taubat itu ada hakikat. Hakikat taubat itu adalah penyesalan seseorang atas dosa, kemaksiatan, atau kedurhakaannya kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa. Ya, hakikat tobat itu adalah penyesalan seorang hamba dan kesadaran dirinya bahwa dia memang bersalah. Dia telah berdosa, telah durhaka, telah berbuat maksiat kepada penciptanya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Ini taubat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, at-taubah itu an-nadamah. Taubat itu penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, tidak taubat namanya. Artinya apa? Bahwa hakikat taubat yang sebenarnya adalah menyesal. Maka kapanpun seseorang ketika dia telah menyesali, menyadari bahwa dia memang berdosa, bersalah, ingkar, durhaka, menentang, tidak taat, tidak patuh, dan seterusnya kepada penciptanya, kesadaran dan penyesalan itu dia sudah taubat. Tinggal lagi menempuh cara taubat yang benar. Tapi kalau itu yang tidak ada, seperti kita terangkan kemarin, misalnya orang membaca kalimat setiap hari, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfiruka wa atubu ilaika, dan seterusnya dibaca-baca, tanpa ada kesadaran dirinya bahwa dia telah melanggar, telah berdosa. Dan dia tidak menyesali atas dosa yang diperbuatnya, hanya sekedar mengucapkan itu. Maka jadilah ketika itu dia hanya berzikir-zikir saja dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfiruka wa atubu ilaika dan seterusnya. Karena hakikat dan intinya dia sadar dia berdosa dan menyesal atas dosanya, kemudian dia ingin kembali kepada Tuhan penciptanya. Ada inabah dia. Dia kembali kepada Tuhannya. Itu taubat. Nah, kemudian karena kajian kita subuh ini adalah salat taubat. Apa itu salat taubat? Nah,
Harus kita bedakan ini. Taubat hukumnya wajib atas orang yang berdosa. Dan atas setiap dosa yang dilakukannya, dia harus bertaubat. Dosa dibagi dua. Pertama namanya as-saghair. Sering juga disebut dengan lamam. Al-lamam. As-saghair adalah dosa-dosa kecil. Atau al-lamam. Dosa-dosa yang sangat sulit untuk dihindari. Bagaimanapun orang berupaya, si hamba berusaha untuk tidak berdosa, untuk tidak salah, karena dia manusia yang lemah, maka sulit dia menghindari dan melepaskan diri pada kesalahan itu. Nah, kalau dalam hal ini nih, banyak Allah sediakan penghapus-penghapusnya, penutup-penutupnya, kafarah-kafarahnya. Bahkan sakit, musibah yang terjadi itu dapat menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang seperti itu. Beramal saleh, hapus dosa. Bahkan ketika kita duduk sekarang mengaji ini, taklim ini hapus pula dosa. Nah, untuk dosa-dosa as-saghair itu, karena Allah itu maha pengampun, maha santun, maha kasih, maha sayang, maha pemaaf, Allah hapuskan saja. Sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan begitu banyak sekali salah dan dosa kamu tanpa kamu minta ampun. Karena Allah itu afuun, maha pemaaf. Yang kedua namanya kabair. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini populernya ada 70. Menurut Imam Az-Zahabi. Beliau tulis sebuah buku namanya Al-Kabair. Tapi menurut ulama lain, bukan 70. Dosa besar itu banyak sekali. Ratusan banyaknya. Di antara dosa-dosa besar itu, ada namanya akbarul kabair. Induknya dosa-dosa besar. Kalau bahasa kaminya induk angkangnya. Induk dosa-dosa besar. Puncak induk dosa besar itu syirik. Siapapun yang telah melakukan dosa besar. Dan kita harus mengetahui apa itu dosa besar. Tentu saja tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam kajian kita ini. Menurut saya hendaknya daftar dosa besar itu ada di rumah kita masing-masing. Supaya kita tahu ini dosa besar ini. Setiap kali orang melakukan sebuah dosa besar, dia harus tobat. Sebetulnya semua dosa harus ditobatinya. Dia harus minta ampun kepada Tuhan penciptanya. Semua dosa. Tetapi, kita kaji sekarang dosa-dosa besar dulu. Taubat itu wajib hukumnya atas siapa saja yang telah melakukan sebuah dosa. Di antara cara untuk meminta ampun atau tobat kepada Allah setelah melakukan dosa-dosa, ada nanti namanya salat taubat. Salat taubat ini nama yang diberikan oleh para ulama berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Apa bunyi hadisnya? Ma min abdin. Dalam sebuah riwayat disebutkan ma min rajulin. Itu intinya sama. Tidaklah seseorang hamba atau seseorang dia melakukan suatu dosa, lalu kemudian dia mensucikan diri dengan jalan berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia salat 2 rakaat, nah kan?
thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian tegak berdiri untuk salat 2 rakaat. Setelah salat dia minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah diperbuatnya ini. Nah, salat seperti ini namanya salat taubat. Nama yang diberikan kepada salat seperti ini namanya salat taubat. Dan Allah akan mengampuni dosa orang itu. Kapan salat taubat dilaksanakan? Yang jelas salat taubat dilaksanakan tidak ada waktunya. Tempatnya juga sembarang, asalkan bukan hanya di tempat terlarang. Bahkan ulama memahami meskipun ketika itu di waktu terlarang untuk salat. Karena tobat tidak boleh tunda. Bagaimana inti tobat? Cara salat tobat. Sebelum kita masuk kepada cara salat tobat, kita jelaskan dulu secara ringkas. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dilakukan oleh seorang jika dia ingin taubat? Apa saja? Yang pertama, dia harus ikhlas. Artinya ikhlas, memang murni niat maksud tujuannya itu untuk bertaubat kepada Allah atas dosa, kesalahan, maksiat, kedurhakaan yang dilakukannya. Bukan didorong-dorong, bukan dipaksa-paksa, bukan ada maksud maksud yang lain. Atau dipancing-pancing. Nah, kami dulu ketika bujang-bujang tanggung dipancing-pancing untuk menangis. Ketika ada acara namanya Renungan Suci, dipancing-pancing. Dibikin-bikin momen-momen acara untuk bagaimana orang emosinya tersentuh. Lalu kami menangis bersama-sama. Kemudian dibacalah doa oleh orang yang pandai pula melantunkan doanya. Pura-pura menangis dia. Wah, kami menangis semua. Kalau saya memahami ketika bujang-bujang seperti ini tobatnya tidak ikhlas. Untuk saya saja memahami. Karena tobat itu dipancing. Dipancing-pancing dulu emosinya, lalu sadar. Karena suasana terpengaruh emosional, kadang lampu dimatikan, tinggal hidup lilin satu. Di kami namanya dulu Renungan Suci. Sekarang ditukar namanya agak keren, muhasabah namanya. Salahkah itu? Saya tidak bilang salah. Cuman saya dulu memahami seperti itu. Ini tobat kena dipancing. Karena dipengaruhi oleh suasana keadaan ketika itu malam sudah hampir-hampir subuh, kira-kira jam 3 atau setengah 4. Dimatikan lampu, dibuat suasana begitu, ya begitulah. Kemudian dikasih nasihat. Adalah yang pandai membawakan sentuhan-sentuhan kalbu, sentuhan-sentuhan jiwa. Kemudian ada yang bikin tangis, terisak. Maka gadis-gadis yang lebih dulu menangis. Kami jantan-jantan pun kadang terbawa dengan tangis itu. Dibacalah doa mengungu kami. Mengungu, mengaku-ngaku salah. Kalau saya memahami ketika sekarang, bukan ketika dulu, saya memahami itu untuk saya saja namanya tobatnya terpancing. Dipengaruhi suasana. Tapi maksud tobat di sini ikhlas itu betul-betul murni. Murni dorongan daripada diri sendiri karena dia sadar, insaf, menyesal, dan ingat terbayang baginya akibat-akibat lantaran dia berdosa. Maka dia tobat. Itu yang pertama syarat. Bahkan ulama sebagian menyatakan ilmunya dulu. Seorang mengilmui apa itu dosa, apa itu salah, apa itu pelanggaran. Yang kedua, di samping ikhlas, ya menyesal tadi, nadamah, menyesal dia. Dia menyesal dengan sepenuh penyesalan, sadar sesadar-sadarnya, insaf seinsaf-insafnya.
bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, dan terbayang baginya apa akibat, apa sanksi, apa ikab, apa hukuman yang akan diterimanya. Bahkan bisa jadi dia menangis, bukan dipancing. Sehingga disebutkan bahwa menangisi dosa-dosa itu akan dapat menghapuskan dosa itu sendiri. Sebagaimana angin mengiringkan daun yang basah. Dan tobat itu adalah menyesal, itu yang kedua. Yang ketiga, berhenti. Ya, berhenti. Dan bertekad untuk berhenti daripada melakukan dosa dan kesalahan itu. Yang keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad bulat, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Tekadnya dulu. Tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kemudian, taubat itu dilakukan tidak pada waktu dan masa di mana pintu taubat itu sudah terkunci, telah tertutup rapat. Kapan itu? Pertama ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, yugargir. Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ketika itu nafas sudah, nafas terakhir. Seperti Fir'aun juga taubat. Dalam surat Yunus. Fir'aun ketika tenggelam, hampir-hampir mati, dia mengaku beriman. Mengaku muslim malahan. Tapi ketika itu, lam yaku yanfa'u imanum, ketika itu tidak ada manfaat pengakuan iman ketika itu. Yang kedua, taubat itu dilakukan bukan ketika datang siksa. Kalau siksa sudah datang, hukuman sudah tiba, lalu orang taubat tidak ada gunanya. Yang ketiga, ketika tanda kiamat sudah muncul, itu terbitnya matahari tempat terbenamnya. Maka ketika itu juga tidak ada arti taubat. Maka taubat harus segera dilaksanakan. Sari'u, bersegera. Lalu, lakukan salat taubat. Nah, salat taubat. Bagaimana salat taubat? Ya, sama dengan biasa, berwuduklah. Sucikan diri. Salat 2 rakaat. Sama dengan salat biasa, tidak berubah. Di masjid kah? Tidak perlu di masjid. Hari apa? Tidak ada harinya. Ada pakaian istimewa? Tidak. Yang ada cuma nutup aurat. Tidak perlu pula pakaian putih segala. Model salat biasa. Suci daripada najis dan hadas. Menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian salat 2 rakaat seperti biasa. 2 rakaat. Dan tidak ada kemudian bacaan istimewa, bacaan khusus, ayat istimewa. Sama. Lakukanlah salat itu dengan khusyuk. Karena ingat dengan dosa. Karena pemicu pendorong salat itu kan karena kita berdosa. Lakukanlah dengan khusyuk, ingat kita ada dosa dan kesalahan kita. Bahkan dalam salat itu sendiri adalah minta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, misalnya. Rabbil fili kan sudah ada minta ampun di situ. Nanti di ujung salat juga sebelum salam ada doanya. Allahumma fili ma qaddamtu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini kan di ujung salat sebelum salam. Setelah itu, mohonlah ampun kepada Allah khusus. Mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Misalnya dosa besar yang telah kita lakukan itu, apa dosa yang kita lakukan? Tergantunglah dosa apa yang kita kerjakan itu. Terbayanglah dosa itu. Ini yang kita minta ampunkan kepada Allah. Lalu bagaimana ucapan minta ampun itu tidak ada pula diajarkan? Mau astaghfirullah wa atubu ilaihi, silakan. Atau mau sayyidul istighfar juga boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta.
dan seterusnya. Atau juga boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, siapa yang membaca ucapan istighfar seperti ini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan segenap pemahaman kesadaran, lalu dibacanya ini, akan Allah ampunkan dosanya meskipun dia dosa lari pada medan pertempuran. Lari di medan pertempuran itu suatu dosa besar. Meskipun itu yang dilakukannya. Dibacanya ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan kesadaran dan pemahaman serta keyakinan bahwa Allah pasti mengampunkan dosanya, akan diampunkan dosanya. Jadi tidak ada bacaan istimewa, tidak ada. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada. Salat seperti inilah yang disebut dengan salat taubat itu menurut para ulama-ulama. Karena Nabi juga tidak ada mengasih namanya bahwa salat taubat itu ini, itu. Apa hukum salat taubat? Ya sunat. Yang wajibnya taubat. Ya, siapapun yang berdosa, dia wajib taubat. Dan taubat itu kewajiban atas orang berdosa. Meskipun tadi, sebagaimana kita sebutkan, meskipun dia orang beriman, imannya sudah sampai kepada tingkat tinggi. Ketakwaannya sudah sampai kepada suatu tingkat istimewa lah. Kesalehannya, ketaatannya. Tetap dia taubat. Karena nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad juga taubat, meskipun dia sudah dijamin tidak bersalah. Di mana andaikan beliau bersalah pun Allah sudah ampuni, tapi beliau tetap taubat, minta ampun setiap hari. Bacaan yang beliau ajarkan kepada kita kan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfiruka wa atubu ilaika. Banyak bacaan-bacaan yang beliau ajarkan kepada kita. Mengajar kita begitu. Tidak taubat itu orang yang sombong. Di mana letak sombongnya? Mengaku dia tidak berdosa. Mengaku tidak bersalah. Itu ujub namanya. Kan ada ayat yang mengatakan fala tuzakku anfusakum. Kamu janganlah menganggap diri kamu bersih dan membersih-bersihkan diri seakan tidak bersalah, seakan tidak berdosa. Kan begini dalam surah An-Najmi. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu membersihkan diri kamu, mensucikan diri kamu seakan tidak berdosa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Wallahu yuzakki man yasha. Allah nanti akan mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Kan dalam ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka. Jikalau sekiranya lantaran bukanlah karunia Allah dan rahmat Allah itu kepada kamu, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak satu pun di antara kamu itu yang bisa suci bersih selama-lamanya, siapapun dia. Tapi lantaran karunia Allah, lantaran rahmat Allah, Allah sucikan kita-kita ini daripada dosa dan kesalahan. Walaki yuzakki, Allah akan sucikan siapa yang Allah kehendaki. Dengan cara apa Allah mensucikan? Ya, Dia ampuni, Dia terima taubat, Dia maafkan. Itulah Dia. Jadi, kalau kita kembali kepada dasar tadi, tidak ada manusia itu yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Karena manusia itu tidak ada yang tidak bersalah, tidak berdosa, maka dia harus taubat. Dan taubat itu wajib. Siapa yang mengatakan taubat tidak wajib, dia sudah berdosa. Tambah satu lagi dosa.
Setiap hari kah? Rasanya ya setiap hari, kan kita setiap hari salah dan dosa. Cuma yang nanti ada tobat berupa ucapan setiap hari seperti Rasulullah dalam satu majelis beliau lebih 100 kali membaca istighfar misalnya. Ada tobat khusus, itu tobat spesial lantaran kita telah melakukan salah satu daripada sekian banyak dosa-dosa besar. Lakukanlah tobat spesial. Tapi jangan lupa satu lagi. Kalau dosa salah itu berkaitan dengan makhluk lain, kita ulang. Kalau salah dan dosa itu berkaitan berhubungan dengan makhluk lain seperti manusia, pernah menganiayanya, atau mencurangi, mengkhianatinya, atau menuduhnya, atau menyebar-nyebarkan rahasianya, atau melakukan kezaliman lain terhadap dirinya. Bisa pungli, bisa merampas, bisa mencuri, dan segala macamnya. Imam Nawawi rahimahullah menambah satu lagi syarat taubat. Harus minta maaf. Harus minta rela. Atau mengembalikan lagi hak orang lain yang diambil, yang dirampas, yang dipunglinya itu. Tidak cukup hanya dia dengan salat 2 rakaat, menyesal, berjanji tidak akan mengulang, bertekad berhenti. Tidak cukup, dia harus meminta maaf. Kalau tidak, ini nanti diperkarakan di akhirat. Yang paling susah kan para beliau-beliau yang memimpin. Ada orang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya, yang dicurangi, yang ditipu. Ada orang yang se-Indonesia ini ditipunya, dicuranginya. Ada orang yang terpilih atau dipilih menjadi penjabat atau petinggi atau kepala yang tidak wajar dia menjabat itu, tapi lantaran KKN atau lantaran sesuatu dia dapat, dia berarti itu mencurangi orang berhak. Ini berat ini masalahnya. Tidak cukup hanya dengan Indonesia berzikir saja. Yang paling susah itu kalau kita pakai pemahaman itu, kalau kita sudah mengambil punya orang banyak, kembalikan lagi kepada orang banyak. Diam-diam kah, sembunyi-sembunyi kah, atau terang-terang minta maaf kepada mereka, kembalikan lagi barang-barang yang kita ambil itu. Ini susahnya nih. Susahnya bagaimana dia sudah menjadi rumah, sudah menjadi tanah, sudah menjadi toko, sudah menjadi kebun, sudah menjadi mobil. Kita pensiun, rumah dapat, tanah dapat, mobil juga ada, barang-barang kantor atau semacam di kita. Kemudian salat-salat sudah kerja lagi. Itu yang kita pakai sehari-hari, di mana datangnya. Nah, kita ringkas saja. Jadi kembali kita kepada salat taubat. Salat taubat itu hukumnya sunat, dilaksanakan 2 rakaat. Waktunya tidak ada ditentukan, bacaannya tidak ada dikhususkan. Ayatnya pun tidak dijelaskan, berarti salat biasa saja 2 rakaat. Jangan pilih-pilih harinya, hari Kamis lah. Taubat masal. Kita tunggu ustadz dari jauh. Dari sanalah untuk menobati kita. Dimandikan pula kita nanti dengan limau. Namanya mandi taubat. Dilimaui. Harus pakaian putih. Di tempat itu. Di hari itu. Tidak ada sampai ke situ. Mati nanti. Bagaimana? Sebelum sampai kepada hari hanya mati. Dan yang taubat itu bukan ustadz. Ustadz hanya membimbing. Tidak ustadz yang mentaubati, itu salah betul. Kita tunggulah ustadz untuk taubat. Apa? Saya tahu saya tidak ada. Saya cemeh nih. Tidak ada nih ustadz. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan keringkasannya tentang hukum salat taubat dan cara salat taubat. Kenapa harus kita bertobat. Semoga ada faedah manfaatnya bagi saya dan kita semua. Lebih-lebih di bulan yang mulia ini, bulan ampunan.
Mari kita perbanyak minta ampun, beristighfar kepada Allah. Tentu juga kita bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat. Taubatlah kepada Allah dengan syarat-syarat seperti tadi. Syarat-syarat seperti tadi. Dan kalau salah dan dosa itu kepada orang banyak, kepada makhluk lain, ya usahlah akan minta ampun. Minta ampun, minta rela, kembalikan hak mereka. Kalau memang ingin tobat, tapi kita tobat, punya orang dimakan juga, punya orang diambil juga. Kita tidak mau mengambilkan hak orang lain. Ini mau tobat apa gitu kan? Mau tobat apa? Kalau mau tobat begitu caranya. Baiklah, semoga ada faedahnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.